Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda di rumah, apa kabarnya? Semoga harapan kami ayah dan bunda di rumah senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga dan tetap menaati prokes yang saat ini sedang kita jalankan bersama-sama. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan menemani kepala sekolah kita, Bapak Haji Hairudin, yang insya Allah kami di sini akan tanya jawab secara santai ya Pak ya, tentang terkait informasi pertemuan tatap muka terbatas tahap 2 yang insya Allah akan kita lakukan di sekolah kita SDIT Baitur Rahman dalam waktu dekat. Baik, kita mulai saja ya Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Hair, dan langsung saja saya mungkin mewakili ayah dan bunda di rumah ini bertanya-tanya nih Pak terkait PTM tahap 2 yang akan kita lakukan. Yang pertama, apakah izin sekolah kita sudah kita dapat nih Pak, baik SK-nya dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan? Silakan Pak Hair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian di rumah, alhamdulillah setelah melalui proses pengisian asesmen dan kita juga pengisian modul, alhamdulillah kita sudah lulus sudah lulus dengan posisi sebagai penggerak. Artinya kita lulus dengan sangat memuaskan, dan insya Allah kita sudah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan pada tahap yang kedua. Alhamdulillah, itu artinya ayah dan bunda di rumah tidak perlu ragu-ragu lagi. Insya Allah sekolah kita sudah aman untuk melakukan PTM tahap 2 ya Pak. Karena surat izinnya sudah kita kantongi gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Hair, kapan waktu PTM itu akan dilaksanakan Pak? Nah, sesungguhnya pembelajaran tahap kedua itu kemarin sudah mulai tanggal 27, tapi karena sesuatu hal kita akan mulai tanggal 1 tanggal 1 jatuh pada hari Jumat Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 1 Oktober hari Jumat insya Allah jadwal kelas 3 dan kelas 6. Baik, berarti PTM pertama dimulai dari kelas 3 dan 6 ya Pak? Iya, karena jatuh pada hari Jumat. Nah, karena jadwalnya itu kan sudah disusun dan dibagi nih ya Pak ya, setahu saya dari surat yang sudah kita edarkan, setiap kelas itu hanya berkesempatan hadir di sekolah atau PTM, mengikuti PTM hanya 1 minggu 1 kali ya Pak, betul ya Pak? Iya. Jadi waktunya itu kapan saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan baik hari dan waktu dimulainya. Ya, itu sesungguhnya sudah kami kirim ke wali murid. Ya, di sini hanya menambahkan penjelasan saja. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika ada pembelajaran tatap muka kemudian masuk semua Bu Mita. Enggak, ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Jadi untuk hari Senin itu jadwal kelas 1 dan kelas 4. Nah, kelas yang lain itu belajar di rumah PJJ. Berarti tetap melangsungkan pembelajaran melalui Zoom ya Pak? Melalui Zoom, tapi kelas 1 dan 4 tatap muka. Nah, kemudian hari Selasa itu libur karena kelasnya disemprot. Sebagai maintenance ya. Pada hari itu semuanya belajar di rumah pakai Zoom seperti biasa. Nah, hari Rabu Bu Mita itu jadwal kelas 2 dan kelas 5 ya. Yang lain Zoom di rumah. Nah, hari Kamisnya Bapak Ibu itu disemprot lagi, maka PJJ semua pakai Zoom di rumah. Nah, hari Jumat jadwal kelas 3 dan kelas 6. Nah, seperti itu terus Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Mita. Baik. Nah, kalau jadwal pembagian harinya sudah jelas ya ada bunda di rumah. Ini ada juga yang bertanya nih Pak Hair, apakah kelasnya itu dibagi dengan sesuai jumlah tertentu atau berlangsung seperti biasa Pak? Ya, ini penting ya protokol kesehatan bahwa satu kelas ini isinya hanya separuh. Jadi kelas kita kebetulan rata-rata 30, sehingga satu kelas itu hanya diisi oleh 15 orang. Siswa.
Jadi kalau hari itu kelas 6 2 kelas dibagi menjadi 4 kelas. Baik, Ya. berarti setiap kelas minimal 15 Maksimal, maksimal maksimal 15 siswa. Jadi insya Allah protokol kesehatan tetap kita jalankan walaupun kita mengadakan pembelajaran di sekolah ya Pak, jadi secara terbatas. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, syarat tatap muka nih Pak. Rasanya ini sangat penting ya untuk anak-anak, terutama anak-anak kita di kelas rendah. Syarat tatap muka yang harus diperhatikan oleh siswa sebelum mengikuti PTN nanti Pak. Oh iya, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid SDT Baitur Rahman. Ada syarat protokol yang sangat ketat ya. Jadi yang pertama, memastikan siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi sehat ya. Jangan sekali-kali sakit kemudian dibawa ke sekolah ya. Jadi kalau sakit dia harus di rumah dan dia akan mendapatkan pembelajaran PJJ. Yang kedua, para pengantar ya, kami sih dari sekolah SDT Baitur Rahman berharap kepada Bapak Ibu yang mengantarkan adalah anggota keluarga. Baik pengantar maupun siswa wajib memakai masker ya, dan untuk anaknya yang mau masuk sekolah dilengkapi dengan face shield. Oke, Ya. siswa wajib menggunakan masker dan face shield. Ya. Nah, kemudian ya datang sesuai jadwal ya. Kita akan masuk jam 7.30 ya sampai kurang lebih jam 10 ya, itu jadwalnya. Nah, kemudian para siswa itu nanti masuknya dari toko roti Swissland ya. Itu belok kanan jalan Melati, terus mentok belok kiri itu ada pintu, tapi bukan di situ. Pintu gerbang yang di sebelah satunya lagi. Nah, begitu siswa itu datang disambut oleh petugas dari SDT Baitur Rahman, kemudian pengantar langsung pulang, nggak boleh berkerumun ya. Nanti anaknya diarahkan untuk dicek suhunya ya, dicek suhunya. Kemudian kalau ada siswa yang di atas 37 derajat, misalnya 37,5, maka dia akan diisolasi dulu di ruang UKS, akan dibantu oleh guru untuk istirahat, dan jika memang tidak turun, kita akan berkonsultasi dengan puskesmas atau rumah sakit Firdaus, dan kalau memungkinkan juga diantar pulang untuk belajar di rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa, ini tidak ada kantin ya Bu Mita. Iya. Nggak ada kantin, kantin semuanya tutup. Jadi makanan anak dalam kondisi sudah sarapan, dibawain bekal dan minuman ya. Kalau perlu jangan yang minuman macam-macam, seperti air putih ya, air putih. Yang lainnya seperti yang setara dengan air putih lah. Ya, itu Bu Mita. Jadi ayah bunda di rumah perlu saya tekankan lagi nih ya Pak ya, mengulang sedikit bahwa nanti saat mengantarkan Ananda PTN itu tidak perlu diantarkan sampai depan kelas ya Pak, hanya cukup di depan gerbang, karena nanti setelah itu setiap siswa akan dilakukan pengecekan ya, baik secara suhu tubuh dan ada kewajiban untuk mencuci tangan dulu sebelumnya, lalu absen dan diarahkan menuju ruangan yang akan digunakan untuk PTN ya Pak. Dan insya Allah sepertinya kita tidak akan ada istirahat ya Pak ya. Kalaupun ada hanya di dalam kelas. Ya, Jadi ada 10 menit. Oh, ada 10 menit tetap ya. di kelas. Tetap di dalam Ya. kelas. Kalau yang ke belakang biasa bro. Iya, jadi menghindari adanya kerumunan atau anak-anak bermain secara terlalu ramai di luar sekolah ya Pak ya. Baik, selain itu mungkin yang terakhir nih Pak Hair, saya mau tanya nih, nanti saat PTN itu berlangsung, apakah itu nanti akan ada surat izin dulu Pak dari orang tua untuk sebagai syarat anak-anak mengikuti PTN? Ya, jadi memang disyaratkan secara mutlak ya Bu Mita ya, orang tua itu memberikan izin tentang dibolehkannya anaknya belajar di sekolah ya. Namun kalau tidak mengizinkan juga harus mengutarakan alasannya apa, kemudian dia belajar di rumah. Gitu. Jadi surat izin dari orang tua itu adalah Mutlak. salah satu syarat ya Mutlak. Pak, syarat mutlak
dijalankan dengan baik, bahwa saja PTM ini insya Allah akan berlangsung dengan aman dan tetap sesuai dengan prokes ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah kita usahakan yang sebaik mungkin untuk kesehatan kita bersama pastinya. Harapan kami sih pasti anak-anak di rumah tetap sehat dan bersemangat. Semoga dengan adanya info dan pemberitahuan tentang PTN ini menambah semangat anak-anak lagi untuk belajar lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya Pak Khair. Insya Allah semoga anak-anak di rumah dan ayah bunda cukup jelas terkait tentang PTN tahap 2 yang akan kita lakukan. Kalaupun ada pertanyaan lainnya mungkin bisa dihubungi langsung ke kelas masing-masing ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Pak Khair, terima kasih sekali lagi Terima atas kasih waktunya. Bapak Ibu. Terima Ya, kasih semoga ayah bunda sukses semua. belajarnya. Amin. Ya, baik, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.